1. Saya kira-kira dituntut untuk lebih menggalakkan ibadatul qalbi. Ibadah dalam hati. Mungkin begitu. Sebetulnya putri rekan-rekan ulama juga sudah banyak yang terbawa arus. Ya, sebagian ada yang masih mengikuti aturan tetap berjilbab, misalnya. Tetapi ada juga yang tetap berjilbab karena sungkan lantaran orang tuanya mubalik. Secara umum, sudah banyak yang terbawa arus. 2. Dunia ini semakin lama semakin gelap. Banyak hamba Allah yang bingung. Dan sebagian sudah gila. Sahabat Muaz bin Jabal berkata, siapa yang ingat Allah di tengah-tengah dunia yang ramainya seperti pasar ini? Dia sama dengan menyinari alam ini. 3. Memiliki lidah atau mulut itu jangan dibiarkan saja. Lebih baik dibuat zikir pada Allah. Dilanggengkan membaca lafal Allah. 4. Hadirin, tadi ada orang yang bertanya, Gus, pendengar Al-Quran ini kalau usai salat fardu, yang terbaik membaca apa ya? Saya jawab, untuk wiritan. Kecuali kalian yang sudah mengikuti sebagian tarekat mutabarah. Baik membaca Al-Fatihah 100 kali. Ini juga menjadi simbolnya zikrul ghafilin. Resepnya, mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang juga diijazahkan oleh adiknya, Syekh Ahmad Al-Ghazali. 5. Terima. Kamu pasti mau bertanya, Kiai, wiridannya apa? Mau bertanya begitu kan? Tidak sulit-sulit. Baca solawat sekali. Pahalanya 10 kali lipat. Jangan repot-repot. Baca sholawat ala Muhammad. Itu saja. Yang penting benar. Saya punya penyakit yang orang lain tidak tahu. Saya ini terus terang tamak, takabur yang terselubung, dan diam-diam ingin kaya. Padahal saya punya persoalan khusus dengan Allah. Artinya, saya adalah hamba yang diceramahkan. Sedang Allah yang sudah saya yakini adalah sutradara. 7. Persoalan mengenai hakikat hidup di dunia masih sering kita anggap remeh. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan sebentuk muhasabah. Sejauh mana tauhid kita, misalnya. Dan, ternyata kita belum apa-apa. Kita belum menjadi mukmin dan muslim yang kuat. 8. Taqarrub. Pendekatan kita kepada Allah seharusnya menjadi obat penawar bagi kita. Apapun yang terjadi, apapun yang diberikan Allah, syukuri saja. Sayang, terkadang kita belum bisa menciptakan keadaan yang demikian. Kita seharusnya bangga menjadi orang yang fakir. Sebab sebagian penghuni surga itu adalah orang-orang fakir yang baik. 9. Dahulu, pada usia sekitar 10 tahun, saya sering didekati orang. Dikira saya itu siapa? Ungkapan orang yang datang kepada saya itu saja. Minta restu atau mengungkapkan kekurangan. Terutama yang berhubungan dengan materi. Perempuan yang mau melahirkan juga datang. Dikira saya ini bidan. Karena makin banyak orang berdatangan. Lalu saya menyimpulkan. Jangan-jangan saya ini senang dihormati orang. Jangan-jangan saya ini dianggap dukun tiban juru penolong atau orang sakti. 10. Surga itu miliknya orang-orang yang sembahyang tepat pada waktunya. 11. Sholat itu yang paling baik. Di tengah-tengah Al-Fatihah harus jernih pikiran dan hati. 12. Sholat itu
Yang paling baik adalah berpikir di tengah-tengah membaca Al-Fatihah. 13. Coro petek bodon. Di akhirat, bila berbuat buruk satu, berbuat baik satu itu rugi. Di akhirat, bila berbuat buruk satu, berbuat baik dua itu rugi. Di akhirat, bila berbuat buruk satu, berbuat baik tiga itu baru untung. 14. Kalau kamu ingin meningkat satu strip, barang yang kamu sayangi ketika diminta orang, berikan saja. Itu naik satu strip. Lebih-lebih sebelum diminta, tentu akan naik satu strip lagi. 15. Seorang yang berani melakukan dosa, harus berani pula bertobat. 16. Kalau kamu mengerjakan kebaikan, sebaiknya kau simpan rapat-rapat. Kalau melakukan keburukan, terserah kamu saja, mau kau simpan atau kau siarkan. 17. Kowe arep nandisir? Tanya Gusmik. Bade tumut ujian. Jawab Siroj. Kapan? Tanya Gusmik. Sakniki. Jawab Siroj. Golek opo? Tanya Gusmik lagi. Ijazah. Jawab Siroj juga. Lo kowe entukmu melu ujian kimung golek ijazah. Embo 10 tak gaekne. Yoh, dolan melu aku. Artinya, kalau kamu ikut ujian hanya untuk ijazah, sini, mau 10 saya buatkan. Ayo ikut saya. 18. Kamu mau kemana Sir? Mau ngaji. Biar dapat apa? Biar masuk surga. Jadi, alasan kamu mengaji itu hanya untuk mencari surga. Jadi, surga bisa kamu peroleh dengan mengaji. Kalau begitu, sudah kitabmu ditaruh saja. Ayo ikut bersama saya ke Malang. 19. Saya katakan kepada anak-anak, Zikrul Gofilin jangan sampai diiklankan atau dipromosikan sebagai senjata pengatrol kesuksesan duniawi. 20. Saya imbau, jangan sampai ada yang berjaga Lailatul Qadar. Itu ibarat memikat burung perkutut.